Kenapa ada orang yang bisa menguasai berbagai bidang berbeda dan berhasil menguasai bidang itu? Kita ambil contohnya Elon Musk. Dia belajar tentang IT dan internet dan berhasil mendirikan PayPal. Dia belajar tentang teknologi transportasi, akhirnya berhasil mendirikan Hyperloop. Dia belajar renewable energy dan di situ dia berhasil mendirikan Tesla. Dia belajar rocket science dan dia juga akhirnya mendirikan SpaceX. Dan baru-baru ini dia bahkan menguasai bioteknologi supaya dia bisa menciptakan Neuralink. Dengan kehebatan serta kemampuan yang ia miliki, lantas pertanyaan muncul di benak kita semua. Teknik belajar seperti apa yang dikuasai Elon Musk yang akhirnya membentuk pola multitalenta yang ada pada dirinya? Konsep yang ia pakai berhubungan dengan mind mapper. Apa sih mind mapper itu? Mind mapper adalah sebuah konsep belajar yang mana cara kerjanya memetakan pikiran dalam sebuah diagram. Agar yang tadinya acak dan berantakan jadi tersusun dalam bentuk peta pikiran. Seperti apa sih contohnya? Nih sobat, contohnya begini. Pertama, pahami batang pada suatu bidang. Anggap saja kalian mau coba menguasai bidang bisnis. Oh iya, buat kalian yang pengen tahu Mimin pakai gambar ini di mana, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Oke lanjut. Tadi kita ambil contoh mau menguasai bidang bisnis. Di sini kalian anggap saja lingkaran yang gede ini sebagai batang. Dan lingkaran yang kecil ini umpamakan saja ranting. Jadi batang dan ranting. Kebanyakan dari kita sulit untuk menguasai suatu bidang karena besar penyebab untuk basic dari suatu bidang atau batangnya kalian sendiri tidak tahu. Nah sobat, sebelum merambat ke ranting-ranting, kalian semua harus belajar dasar dari sebuah bisnis itu apa. Misalnya nih, pelajari sejarah yang menyangkut dalam bidang bisnis. Perihal fakta-fakta serta kesalahan-kesalahan yang kerap ditemui dalam bidang bisnis. Serta cari tahu juga tokoh-tokoh yang menjadi pemimpin dalam bidang tersebut. Misalnya bidang fisika, ada Bapak Albert Einstein. Maka perhatikanlah pemimpin pada setiap bidang yang pengen kalian pelajari dan geluti. Hal itu menjadikan kita mempunyai role model dalam bidang tersebut. Setelah merasa wawasan kalian cukup, baru deh kalian mempelajari ranting-rantingnya. Banyak sekali ranting-ranting dari setiap bidang. Baiknya, kalian harus menguasai satu bidang ranting dulu. Jika nantinya dirasa cukup memahami, berikutnya kalian boleh berpindah ke ranting yang kalian telah tentukan untuk dipelajari selanjutnya. Kedua, hubungkan ranting-rantingnya. Bukan perkara yang sulit jika kita sudah memahami setiap ranting. Analoginya begini sobat, jika pondasi sebuah rumah telah kokoh, maka bagian dinding dan atapnya pun akan mengikuti. Begitu juga dengan menguasai sebuah bidang, ketika dasar-dasarnya sudah dipahami, untuk ranting-rantingnya tinggal mengikuti. Untuk menjadi seperti Elon Musk, di samping telah mempelajari batang dan ranting, ia juga wajib untuk mencari permasalahan pada bidang tersebut, baik dalam keseharian, isu global, dan lain-lainnya. Berikutnya adalah tugas kita sobat, mencari solusi dalam jangka panjang. Kita ambil saja contoh perusahaan Elon Musk, Tesla. Lahirnya Tesla karena kekhawatiran manusia tentang sumber pasokan fosil yang selama ini kita pakai akan habis. Harus ada renewable energy untuk menggantikan energi fosil tersebut, maka muncullah Tesla yang mana menggunakan energi baru terbarukan. Contoh lainnya adalah SpaceX milik Elon Musk. SpaceX ini muncul dari kekhawatiran manusia tentang overload populasi manusia yang mendiami bumi, yang mana jumlah dari manusia ini dari tahun ke tahun selalu bertambah. Maka perlu ada solusi planet lain, dan masih banyak gebrakan-gebrakan lain yang dilakukan Elon Musk. Nah sobat, tugas kita adalah jika ingin seperti Elon Musk, hal yang mesti kita persiapkan adalah dengan memahami batang dan ranting pada suatu bidang tersebut dan hubungkan hal itu. Gunakan indera pendengar dan penglihatan untuk membuka kacamata kita akan masalah serta kekhawatiran.
entah yang terjadi di sekeliling kita hingga yang menyangkut kekhawatiran global. Cari solusi jangka panjang yang bisa dilakukan. Genggam erat dua metode ini dengan harapan kita semua menjadi manusia yang mempunyai skill multitalenta yang dapat menguasai bidang-bidang secara bersamaan. Untuk menjadi pisau yang tajam, kita harus setiap waktu mengasahnya. Sangat mustahil jika masih tetap tumpul dan berkarat. Well, Sobat Gensku semua, bagikan konten ini jika bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Mimin pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.